Halo semuanya, selamat datang di channel Nurul Autonet. Kembali lagi bersama saya Dayatun Sukun Malang. Seperti biasa teman-teman, malam-malam kita bagi-bagi informasi dulu seputar Honda teman-teman sekalian ya. Barangkali di antara kalian pengen membeli Honda City Hatchback RS, teman-teman sekalian silahkan tonton video ini sampai habis ya, karena saya akan mengulik bagian interior dari Honda City Hatchback RS ini. Jadi buat kalian yang pengen tahu apa saja fitur yang ada di dalamnya, terus bagaimana kenyamanan dan kelegaannya, tonton terus video ini sampai habis. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Oke, pertama ini adalah yang tipe manual. Oke, nanti juga saya akan jelaskan yang tipe CVT-nya atau matic-nya. Kebetulan kita di showroom ada dua unit display, yaitu yang manual dan yang CVT teman-teman. Oke, model kunci kayak gini kalau untuk yang manual. Kayak gini ya untuk yang manualnya teman-teman sekalian. Kalau kita pencet, dia ada welcome light-nya, semuanya full LED warna kuning teman-teman. Langsung aja masuk ke bagian dalamnya ya. Oh ya, untuk bagian luar review-reviewnya teman-teman bisa cek video saya sebelumnya ya tentang Honda City Hatchback RS ini, karena saya juga sudah membuat video-video review untuk eksteriornya dan interiornya. Oke, yang pertama pada saat kita masuk di sini, kita dihadapkan pada dua fitur yang di sini sudah ada, yaitu ada namanya power window di sini, depan, belakang, kanan, kiri, teman-teman. Terus ini ada kunci auto power lock-nya. Terus ini ada buka tutup kunci dari sini. Terus dia di sini sudah ada yang namanya electric mirror, dan dia ada namanya ini auto retract atau retractable teman-teman. Oke, dalamnya ini seperti ini ya teman-teman ya. Nih sudah full backlit di sini untuk door trimnya. Oke. Terus di sini dia ada yang namanya tweeter kanan kiri ya teman-teman ya. Nah, bentar. Nah, kita tutup dulu. Nyalain lampunya. Itu ada lampunya, dia ada dua lampu di sini ya, masih halogen biasa teman-teman sekalian. Jadi inilah modelnya untuk interior dari Honda City Hatchback RS teman-teman. Langsung nyalakan saja teman-teman ya. Nah, jadi ini anunya. Oke, langsung kita nyalain. Tuh lampunya nyala ya teman-teman ya. Oke, meter clusternya seperti ini teman-teman. Saya akan fokus di interiornya dulu ya teman-teman ya. Meter clusternya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa indikator ya atau notifikasi. Yang pertama ini ada kecepatan. Terus ini ada RPM ya teman-teman sekalian. Terus di tengah-tengah ada MID. Paling atas menunjukkan jam, terus ada average rata-rata konsumsi bahan bakar. Terus ada trip A, trip B di sini, dan di sini ada kilometer, dan di sini ada bensinnya. Nah, cara mengatur kan biasanya ada cara mengaturnya teman-teman ya. Nah, ini mengaturnya di sini. Kalian kalau trip, nah ini dia akan berubah. Nah, itu tripnya akan berubah, average, trip B. Terus itu pengatur jamnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk naik turunnya ya. Ini untuk naik turunnya. Terus hidupin AC-nya dulu ya, teman-teman ya. Cara ngidupin AC seperti ini. AC-nya akan nyala. Oke, ini adalah untuk blowernya. Nah, itu. Kedengeran ya. Oke. Dan ini adalah untuk suhunya, teman-teman. Jadi ini dia berpindah suhu. Dan ini adalah untuk ventilasinya. Oke, ventilasinya. Nah, gitu. Ini untuk front front defogger, rear defogger di sini, dan ada kalau off di sini ada tulisannya off ya. Ini ada tulisannya off, on, off. Ini kalau off, AC-nya akan tetap cuman keluar angin saja, dinginnya itu nggak keluar ya. Kayak gini. Kita lihat untuk posisi low-nya. Ini low. Bentar ya. Agak. Ini low-nya teman-teman ya. Terus
Ini ada 18, 19, terus sampai full mentok dia di angka 28. Nah, apabila di antara teman-teman sekalian, Mas, terus ini ada tombol, ini nggak ada tombol. Ini ada tombol untuk on off AC. Nah, ini tombol auto, ini apa fungsinya? Nah, tombol auto ketika kalian pencet tombol auto, dia akan secara otomatis menyesuaikan ya AC-nya itu ya, temperatur AC-nya menyesuaikan dengan suhu yang ada di dalam kabin. Artinya kalau misalnya dirasa kabinnya terlalu panas, dia ini akan secara otomatis menaikin suhunya ya, temperaturnya, nurunin temperaturnya sehingga jadi semakin dingin, kurang lebih seperti itu. Sebaliknya juga gitu, kalau misalnya sudah dingin, sudah standar, dia akan kembali ke normal gitu ya teman-teman ya. Oke, kita matiin dulu autonya. Cara matiin autonya kayak gini. Jadi ini, nah, matikan. Dia sudah mati di sini. Enak ya, dia sudah ada displaynya di sini. Jadi kalian bisa lihat AC-nya seperti apa, berada di mode apa. Itu yang pertama. Beranjak ke setir dulu, teman-teman. Tadi kita langsung loncat ke situ ya, karena tadi lumayan panas. Setirnya ini sudah pakai kulit, dibaluti kulit, dan sangat ringan sekali untuk power steeringnya. Dia meskipun yang manual, dia sudah punya yang namanya cruise control. Tuh, yang ini ya, yang di sini ya. Kalian pencet ini, nah, dia akan ke sini. Ini, teman-teman. Agak sulit sih emang. Nah, ini, itu ya, ini ya, cruise controlnya nyala. Nah, terus gimana bang? Ini kan yang manual ya, yang manual 6 transmission. Terus gimana kok bisa cruise control? Tenang teman-teman. Jadi teman-teman sama istilahnya kalau misalnya lagi di tol dan lagi dimanapun itu ya, lagi di jalan tol di kecepatan 50 atau 60 gitu, kalian pencet cruise control, tinggal setup di sini. Nah, terus gimana kalau misalnya ternyata giginya ini terakhir kalian di gigi 4 misalnya pakai cruise control di kecepatan 60 atau 80. Nah, secara kalau misalnya secara otomatis di depan situ ya, depan mobil ada pelan-pelan gitu ya. Terus apakah ada mobil pelan misalnya dan kalian tidak mau mendahului? Terus ini gimana caranya? Kalau misalnya ini kan harus otomatis tenang. Kalau misalnya dia kecepatannya menurun, kalian turunin atau dia akan memberikan notifikasi untuk segera mengalihkan giginya dari gigi 4 ke gigi 3 atau gigi 2 gitu ya teman-teman ya. Kalian tinggal cukup injak pedal gas tanpa apa namanya, tanpa pedal rem atau pedal gas ya, pedal kopling, sorry, kalian cukup injak pedal kopling, nanti langsung di sini dan dia akan mulai kembali seperti itu. Nah, itu untuk fitur yang ini ya, tombol yang ini. Dan tombol yang di sini ini adalah namanya audio switch steering, teman-teman. Jadi audio switch steering ini, atau biasanya orang bilang sih namanya audio steering switch, sama aja teman-teman ya. Ini di sini ada tombol volume untuk mengatur ini, untuk mengatur head unit. Terus di sini ada apa namanya? Telepon ya. Telepon di sini. Nah, ini ada voice over. Nah, ini teman-teman sekalian bisa teman-teman istilahnya gunakan untuk menunjang visibilitas atau kemudahan dalam mengendara ketika kalian ingin ini mengatur entertainnya ya di sini. Oke, sorry tadi saya volumenya terlalu besar, takutnya kena copyright. Jadi ini teman-teman shortnya bisa teman-teman ganti, teman-teman. Terus ini juga bisa ganti channelnya, ya kan, kelihatan ya di situ ya. Kalau kita matiin jelas nggak? Oh, tetap aja sama ya. Ya di situ. Terus short sudah, volume. Ini volume, terus ini untuk telepon. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Dan kita lihat di sini lebih jelas lagi, teman-teman. Oke, sebentar saya kunci dulu. Ini ada beberapa fitur-fiturnya, teman-teman sekalian. Kalau kalian lihat ya, di sini ada fiturnya. Bentar. Kita cek dulu. Di sini ada fiturnya, ada radio, ada USB port, ada Bluetooth, ada telepon, terus ada
Bentar ya teman-teman ya. Ada ini. Di dalam sini ada Bluetooth audio. Ini untuk mengatur layar, mengatur jam, layar pembuka. Terus ada kamera belakang, tampilannya, up and down-nya. Terus ada RDS-nya. Terus oke, kayak gitu sih ya teman-teman ya. Ini untuk tombol home-nya. Dan perlu diketahui kalau ini sangat lebar sekali dan sangat apa sih namanya, sensitif ya untuk touchscreen-nya. Kalian bisa matikan lewat sini, dia akan mati, dan nyalakan cukup dengan pencet saja gitu. Dia juga ada yang namanya ini teman-teman, Android ya, Android Auto sama Miracast, apa yang buat ini, yang buat apa namanya, yang buat iPhone itu ya, saya lupa namanya itu. Ini tinggal kalian colokin, langsung bisa connect dengan HP kalian, teman-teman sekalian. Ini ada 6 percepatan di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 R, teman-teman. Jadi 6 percepatan. Terus di sini dia ada cup holder, teman-teman ya. Ada cup holdernya juga di sini. Tuh. Terus di bagian sini kalian bisa naruh HP. Terus di sini teman-teman bisa cek ada power outlet di sini. Jadi ada 2 opsi, ada power outlet, terus ada juga USB port USB 2. Terus kita buka di sini, ini dia ada beberapa kompartemen ya. Salah satunya alat pemadam api ringan atau APAR sudah ada di sini. Ini sudah kulit ya, ini sudah kulit, dibaluti kulit di sini. Terus ventilasi AC-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah buat teman-teman ada lagi nih. Nah, ini tombol adalah tombol untuk apa namanya, sonarnya. Terus ini adalah tombol untuk stability control. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen ini dipencet, nah dia akan bunyi tit gitu ya. Dan notifikasinya ada di sini. Nah itu off, on gitu ya. Terus ini sudah audio switch audio apa? Sudah ini ya teman-teman ya. Sudah auto retract di sini. Oke. Terus kita masuk. Airbag untuk keamanan ada di sini, 1 airbagnya. Terus di sini 2 airbagnya. Terus di situ mana sih? 3 airbagnya. Teman-teman ya bisa dilihat. Di situ ada 4. Terus di situ ada 5 tuh di belakang. Nanti kita ke belakang deh teman-teman. Sama ini enaknya. Nah, dia sudah ada lampu di belakang. Kita ke belakang yuk teman-teman yuk. Oke, tadi adalah gaya mengendara saya untuk jarak yang standar saya ya teman-teman ya. Jarak standar saya, tinggi saya 172 cm. Tinggi banget. Itu teman-teman ya, dan kalian bisa lihat untuk legroomnya. Nah, legroomnya teman-teman bisa lihat di sini. Sangat luas sekali ya legroomnya. Oh ya, yang saya suka dari mobil ini juga, jadi dia tidak egois mobilnya. Kenapa kok saya bilang tidak egois teman-teman? Di sini dia sudah punya juga namanya power outlet. Itu ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ada power outlet di sini 12 volt. Itu. Jadi kalau misalnya ada penumpang di belakang terus mau ngecas HP, kalian cukup pindahin colokan untuk power outletnya dan bisa langsung taruh HP di ngecas HP di sini. Dan ini ada konsol di sini. Ya, konsol di sini saya nggak tahu fungsinya ini untuk apa ya, karena mungkin untuk tempat sampah kali ya teman-teman ya. Karena kalau untuk air mineral itu kayaknya kurang pas deh kayaknya. Kalau untuk botol mungkin untuk tempat sampah deh ini. Sampah misalnya kita biasanya makan permen atau apa gitu kan ya. Terus tadi lupa, ini dia ada armrest yang sudah terhubung sama konsolnya di sini. Nah, itu gede banget. Itu sih kalau untuk bagian belakang. Tadi airbagnya. Ini teman-teman airbagnya. Jadi dia itu punya 6 airbag ya teman-teman ya. Airbag di sini.
Terus di sini mana dia? Nah ini ya, ini untuk airbagnya teman-teman. Jadi itu sih teman-teman ya. Jadi airbag ada 6, 1 depan setir, 2 di dashboard juga, 3, 4, 5, 6 ya, 6 teman-teman. Itu sih teman-teman ya. Kita ke bagasinya yuk. Oke, jadi sekali lagi ini adalah khusus saya buatkan video ini untuk teman-teman yang ada rencana pengen membeli Honda City hatchback tapi masih belum tahu untuk detailnya seperti apa. Ini teman-teman detailnya. Saya kasihkan gambaran untuk interiornya. Kenapa interiornya Mas Dayat? Ya karena eksteriornya gampang dilihat teman-teman. Jadi eksteriornya sudah jelas ya teman-teman ya. Eksteriornya sudah jelas seperti ini. Kayak gini eksteriornya sudah shark fin antena, terus dia juga sudah ring 17 dengan ban dual tone Bridgestone. Terus di bagian belakangnya dia sudah ada rear defogger dan sebagainya. Oh iya lupa tadi itu kameranya ya. Ntar nanti kita ke kameranya dulu. Oh yang di situ aja nanti yang manual yang CVT. Model kayak gini untuk konsolnya. Jadi dia di bagian dalam itu ada toolkit dan di bawah situ teman-teman ada dongkrak dan ada itu yang full size ya. Ada ban serep yang full size. Ini juga dia juga sudah punya yang namanya ultra seat ya teman-teman ya. Nah, rata lantai. Jadi ultra seat rata lantai yang bisa membuat teman-teman sekalian lebih leluasa kalau membawa barang yang banyak gitu ya. Kameranya ada sensor 4 titik teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke yang Matic CVT. Itu untuk Matic CVT teman-teman. Nah ini dia yang CVT teman-teman. Oke, untuk CVT dia ada tambahan fitur ya teman-teman ya. Fiturnya itu ini, fitur remote start engine. Tak coba dulu. Nah fitur remote start engine, jadi dia bisa nyalain mesin dan AC. Nah dia bisa nyalain mesin dan AC. AC-nya nyala. Tuh nyala semua teman-teman. Kita buka dulu. Terus kalau kalian ini masih belum aktif semuanya ya, belum aktif keseluruhannya, artinya tidak bisa jalan. Artinya kalau kalian injak ini nggak bisa jalan tetap. Caranya gimana? Caranya injak pedal rem, pencet ini lagi, dia akan nyala seperti itu. Dia akan nyala dan ciri-cirinya kalau dia semua sistemnya itu sudah aktif semua, semuanya akan nyala. AC-nya mati, ya tadi kan nyala AC-nya mati, terus head unitnya hidup teman-teman. Kita tutup dulu karena tadi terbuka. Oke, yang menjadi perbedaan di antara Honda City Hatchback RS untuk interiornya, untuk yang manual dan Matic ya. Kalau ini yang Matic ya karena dia sudah Matic CVT ini teman-teman ada PRNDS, jadi dia sudah punya yang namanya ini pedal sheet bukan sheet ya, pedal sheet teman-teman. Terus gini, tadi hampir lupa ini untuk lampuannya, ini untuk rating ya kan, ini juga untuk rating, kayak ini rating oke. Ini untuk lampu ini ya, lampu. Terus gini kan aja dia sudah ini untuk dim ke sini, terus ini untuk lampu jarak jauh, ini untuk fog lamp. Oke. Fog lampnya. Oke, terus kita ke sini, ini di sini dia ada yang namanya rear defogger, terus ada juga di sini namanya ini apa sih namanya, bukan rear defogger ya, ini wiper depan, wiper belakang di sini ya. Tadi saya lupa menjelaskan itu. Terus dia juga ada ini tombol icon. Nah, tombol icon. Jadi lebih apa? Lebih irit lah untuk apa? Konsumsi bahan bakarnya. Oke,
Jadi itu ya teman-teman ya. Tadi apa ya yang lupa ya? Saya lupa ya. Oh, itu aja sih teman-teman untuk modelnya. Barangkali kalian kalau ada pertanyaan atau apapun itu silahkan bisa klik link yang ada di bagian deskripsi, bisa langsung terhubung dengan WA saya. Apabila bermanfaat video ini, apabila kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini serta share juga videonya. Dan apabila kalian berminat pengen membeli mobil ini, silahkan bisa langsung hubungi saya. Ya, bisa langsung hubungi saya, diklik di deskripsi linknya atau di bagian video ini nanti akan saya sertakan linknya. Oh ya, lupa, inget. Sorry, namanya manusia teman-teman, baru inget. Oke. Dia itu sudah ada yang namanya kamera tadi ya. Sorry, dia sudah punya kamera. Nah itu welcome-nya itu ada Honda teman-teman sekalian. Welcome ada Honda. Terus ntar kita kunci dulu biar tidak buram. Maklum pakai HP teman-teman ngerekamnya. Nah ini. Terus kalau kalian pencet R, nah, dia akan secara otomatis keluar di sini dan ada 3 angle. Ini biasa ya. Ini angle biasa, ini dari atas ke bawah kalian bisa lihat, dan ini untuk angle wide. Dan dia juga sudah ada petunjuk di sini garis-garisnya. Itu ya. Oke. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman sekalian ya. Oke, sekian dulu dari saya. Masih bersama saya Datunda Sukun Malang dan see you on the top. Bye teman-teman.